para business leaders dan intellectual business community, kita lanjutkan dalam segmen kedua, episode kedua dari judul Crafting Public Policy for Business, dan masih bersama kita Pak Frits Simanjuntak, Presiden dari Raja Wali Foundations, dan Profesor Firmansyah, Dekan dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Ada pertanyaan dari audiens, silakan Pak Ivan. Ya. Jika kita lihat secara makro, apakah salah satu permasalahan utama dari kenapa akhirnya program ini dibuat itu karena salah satunya ada yang salah dengan sistem rekrutmen policy maker ini sendiri? Maksudnya policy maker siapa nih? Ya kita bicara misalkan DPR. Oke. Kita lihat bersama bahwa pada tahun 2009 misalkan 40% dari anggota dewan yang baru itu adalah dari kalangan pengusaha. Oke. Apakah bisa dijamin bahwa mereka-mereka ini memahami tentang crafting public policy misalnya? Oke. Itu jadi permasalahan. Oke. Sebelum dijawab pertanyaan itu, saya pengen tanya dulu Pak. Menurut Prof Firmansyah, anggota DPR itu kapasitinya untuk public policy gimana? Saya rasa kalau dari lihat komposisi S3 itu ada perbaikan sebenarnya dibandingkan dengan periode DPR. Perbaikan kan satu perbandingan dengan masa lalu. 2009. Maksudnya kemampuan secara kalau kita bandingkan sama policy makers dari negara-negara lain gimana? Iya, perangkat pengambilan kebijakan di legislatif itu kan berlapis-lapis ya. Ada domain staf ahli, itu juga yang memberikan asupan data kepada anggota DPR, itu juga harus dibenahi juga. Yes. Karena kalau tidak, alasan untuk mengambil keputusan dan menggolkan sebuah perangkat undang-undang juga tidak tepat juga. Artinya tidak komprehensif lah. Jadi pertanyaan Pak Ivan ini tentang proses rekrutmennya ini yang masih belum atau menjadi salah satu faktor yang bisa membuat legislatif ini kurang baik memang public policy. Iya, ada beberapa. Oleh karena itu kaderisasi dan karir planning politisi di tiap-tiap partai politik juga harus dibenahi. Karena sumber persoalan dari semua ini adalah di sana sebenarnya. Tapi kan yang penting untuk terpilih sebagai legislatif atau DPR itu adalah popularitas, bukannya masalah kemampuan, toh? Kalau kita lihat di Amerika, di negara yang modern partai politiknya ada karir planning yang berjenjang. Kapan seseorang itu eligible untuk menjadi calon atau kandidat ketua Dewan Pimpinan Cabang? Kapan seseorang itu eligible untuk menjabat sebagai ketua Dewan Pimpinan Daerah? Kapan seseorang itu eligible, kapan punya hak untuk masuk dalam kepengurusan DPP? Itu ada syarat-syaratnya. Kapan bisa dicalonkan? Kapan bisa dicalonkan? Itu ada syarat-syaratnya dan tidak mudah memang. Jadi, nah kalau kita lihat pasca reformasi, ini kan demokratisasi luar biasa. Gelombang aspirasi itu sungguh besar. Dan harus kita akui bahwa kita secara human resources itu tidak siap di sana, sehingga akselerasi untuk percepatan capacity building bagi pengambil kebijakan di setiap level, apalagi desentralisasi, perencana-perencana daerah ini juga harus kita siapkan. Kalau dulu Bappenas itu bisa merancang untuk nasional, sekarang bayangkan ada hampir 500 kabupaten dan itu harus ada bapeda-bapedanya di sana. Berarti paling tidak ada 500 perencana daerah. Itu kalau satu. Belum lagi di tingkat provinsi, belum lagi di tingkat nasional. Jadi mendesak sekali bahwa capacity building untuk SDM tidak hanya di legislatif, di yudikatif, tapi juga di eksekutif tentang bagaimana keuangan negara. Pak Frits, gimana Pak Frits? Ya, sebetulnya ya, kalau tidak salah ya, dari sisi intelektual pendidikan itu telah terjadi peningkatan luar biasa anggota DPR. Dari 13% S2-nya aja menjadi sekitar 31%. S3-nya dari 6% menjadi 8%. Tapi pertanyaannya adalah, apakah mereka memahami tentang proses di government, anggaran, dan juga kebijakan, bagaimana kebijakan publik yang benar-benar bermanfaat, bagus untuk rakyat. Jadi secara ya kita melihat S2 itu dari 13 menjadi 31% itu luar biasa. Ya, maksud tetapi kebijakan publik, pemahaman tentang kebijakan publik, mungkin mereka memahami ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Nggak mungkin, maksudnya adalah
mungkin dana yang sama kalau kita gunakan untuk memperbaiki sistem rekrutmennya akan lebih. Kita masuk ke politik, Pak. Oke. Ya, kita tidak ingin masuk ke sana gitu ya. Jadi seperti misalnya yang pengiriman bupati itu kita serahkan kepada Mendagri, siapa yang harus dikirim. Mereka sendiri yang melakukan seleksi. Kita tidak ingin masuk ke sana gitu ya. Tetapi melalui ACPBS ini kita harapkan nantinya ya, kalau ini berjalan dengan baik, para kader-kader partai juga bisa mengikuti pendidikan, dan ini adalah juga sebagai salah satu proses seleksi mereka, ya terserah mereka gitu. Tapi kalau kita langsung masuk ke daerah proses rekrutmen, itu kita masuk ke benar-benar masuk menjadi kepanjangan dari partai politik gitu. Oke. Gitu, Pak. Oke, Pak. Sekarang pertanyaan berikutnya mungkin waktu terbatas, tetapi kalau nggak sempat terjawab penuh di segmen ini, kita ada segmen berikutnya. Kita melakukan satu intervensi, tentunya kita ingin lihat satu improvement. Untuk tahu itu improvement atau tidak, kita harus ukur. Ya. Bagaimana kita mengukur bahwa public policy kita sudah lebih baik dari sebelumnya? Ya, kalau kita mengukurnya secara kualitatif akan sangat anekdotal ya, ini akan lebih baik tapi ada yang lebih jelek gitu kan. Tapi ada nggak satu indeks untuk mengukur public policy yang dikembangkan untuk khusus untuk memantau apakah program ini sudah berjalan dengan baik atau belum gitu? Pertama kita harus percaya dulu bahwa program ini akan baik. Kenapa kita percaya? Karena kita melihat pengalaman di Cina ya. Di Cina itu seluruh pejabat publiknya ya, salah satu prasyaratnya harus mengikuti pendidikan model ini. Bahkan beribu-ribu, sudah 900.000 yang mereka latih mengikuti masuk ke School of Public Policy di Cina, juga yang dikirim ke Harvard. Itu udah ribuan. Jadi dari situ kita percaya kenapa Cina bisa tumbuh, karena itu. Nah, bagaimana mengukurnya nanti adalah dari sisi kita, ini juga masih dalam pembahasan ya, karena yaitu kita bersama pemerintah itu akan terus melakukan evaluasi, dan yang jauh lebih penting adalah menjadikan mereka itu sebagai agent of change mengenai School of Public Policy ini gitu ya. Jadi tidak bisa lulusan UI misalnya, apakah dengan semakin banyak orang lulusan UI negara ini bagus? Juga nggak bisa digitukan begitu saja ya. Soal pendidikan adalah soal lain. Jadi tetapi kita melihat pengalaman di Cina, sudah 900.000 orang mengikuti School of Public Policy di sana, dan negaranya sedemikian cepat majunya sehingga kita percaya, Pak. Pak Fritz, kita harus break sebentar untuk masuk ke dalam segmen berikutnya. Buat para business leaders dan intellectual business community, silakan SMS ke 0896 kali 788 untuk pertanyaan ataupun komentar terhadap program ini. Kita break untuk segmen berikutnya.